Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di channel saya. Saya bernama Tony dan saya bekerja sebagai seorang konsultan pajak. Di video ini saya akan coba membahas mengenai peraturan perpajakan sehubungan dengan pengenaan pajak dividen yang dibagikan untuk orang pribadi. Kan seharusnya dikenakan pajak 10%. Tapi setelah adanya aturan PP 55 pada tahun 2022, dividen yang diterima oleh orang pribadi itu bisa tidak dikenakan pajak. Tapi ada syaratnya. Jadi dua syarat ya. Syaratnya itu harus diinvestasikan selama 3 tahun ke depan dan penempatan investasinya sudah ditetapkan. Jadi nggak boleh bebas mau ditempatkan dalam investasi apa ya, tapi sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan ini. Nah, coba kita bahas mengenai peraturan ini ya. Saya sambil baca. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dividen berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Yang pertama, orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dan atau yang kedua, badan dalam negeri. Jadi khusus untuk orang pribadi, dividennya itu tidak akan dikenakan pajak dividen sepanjang memang diinvestasikan. Diinvestasikannya boleh macam-macam, tapi sesuai dengan investasi yang ditetapkan di peraturan ini. Kita coba bahas mengenai investasi apa saja yang diperbolehkan dan coba saya kasih contohnya langsung ya. Tapi kalau ada yang salah nanti boleh di komen, boleh disanggah ya. Nah, kriteria yang dimaksud itu dalam bentuk investasi yang meliputi A. Surat berharga negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah negara Republik Indonesia. Ini maksudnya contohnya itu SBN. SBN dari negara ya. Yang B. Obligasi atau sukuk badan usaha milik negara yang diawasi oleh OJK. Ini maksudnya berarti obligasi atau sukuk BUMN. C. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ini contohnya itu obligasi dan lembaga pembiayaan pemerintah. D. Investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah. Nah, yang D ini nanti banyak pilihannya. Jadi kita bahas terakhir ya. E. Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ini contohnya itu obligasi atau sukuk dari perusahaan swasta, jelas ya. Yang F. Investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang G. Investasi sektoril berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Yang H. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang H ini jadi dividennya itu kalau kita terima dividen bisa kita tempatkan ke modal saham PT yang baru. Jadi kalau terima dividen terus bentuk satu perusahaan berbentuk PT, lalu dividennya disetorkan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan baru itu tidak dikenakan pajak. Yang I, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Contohnya ini kita menyetorkan modal pada perusahaan yang sudah didirikan. Jadi kalau perusahaannya sudah berdiri, PT-nya sudah berdiri, kita nanam modal atau ikutan jadi pemegang saham di satu PT tertentu, itu boleh ya, itu tidak dikenakan pajak. Terus H, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi. Sorry, yang tadi yang J. Yang K, penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang L, bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi kan yang D itu
di bank ya, bank persepsi termasuk bank syariah itu. Nah, itu diatur di ayat 3. Jadi pasal 10 ayat 3. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A sampai dengan huruf E dan huruf L ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan sebagai berikut. A. Efek bersifat hutang. B. Sukuk. C. Saham. Jadi kalau kita punya saham itu tidak akan dikenakan pajak dividen lagi. Kan instrumen investasi di pasar keuangan ya. Jadi misalnya kita punya saham, terus saham di BI nih, bursa, terus terima dividen. Nah, dari sahamnya itu kita belikan saham lagi, itu nggak dikenakan pajak. D. Unit penyertaan reksadana. E. Efek berlagunan aset. F. Unit penyertaan dana investasi real estate. G. Deposito. H. Tabungan. G. Giro. J. Kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia. K. Instrumen investasi pasar keuangan lainnya, termasuk produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura yang mendapatkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Nah, yang di sini tuh berarti menariknya kalau kita terima dividen, itu bisa kita tempatkan atau investasikan kembali dalam bentuk saham boleh, deposito boleh, tabungan boleh, gitu ya. Bisa dibilang kalau kita punya dana nyimpen di bank dan dilaporkan sebagai laporan yang direinvestasikan, itu tidak dikenakan pajak atas penerimaan dividen tadi. Terus boleh juga nih, selain yang ada di instrumen pasar keuangan tadi, ada juga yang sektor yang lainnya selain di luar pasar keuangan. Contohnya itu investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. B. Investasi sektor real berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. C. Investasi pada properti dalam bentuk tanah dan atau bangunan yang didirikan di atasnya. Jadi kalau kita terima dividen, terus dividennya kita belikan tanah atau rumah, itu juga tidak dikenakan pajak. Dengan catatan dilapor, ada laporan reinvestasinya. Gitu ya. Jadi jangan sampai lupa dilapor di laporan reinvestasi. Yang D, investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. E, investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan. Nah, ini juga jadi satu pilihan. Kita terima dividen, terus dividennya itu kita belikan logam mulia, itu boleh. Nah, cuman syaratnya ada ya. Logam mulianya ini dia harus emas batangan atau lantakan dengan kadar kemurnian 99,99%. Itu yang pertama syaratnya. Yang syarat keduanya itu emas batangan atau lantakannya itu harus diproduksi di Indonesia dan mendapatkan akreditasi dan sertifikat dari Badan Standarisasi Nasional atau London Bullion Market Association. Gitu. Jadi yang emas batangan tadi boleh, itu boleh dijadikan salah satu pilihan untuk investasi dividen. Tapi syaratnya itu ya, harus kadarnya 99,99% dan ada sertifikatnya. Terus yang F, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi. G, pengelolaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil. Terus yang H, bentuk investasi lainnya di pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tuh yang bentuk-bentuk investasi yang bisa dipilih jika Bapak Ibu menerima dividen. Jadi dividennya nanti tidak akan dikenakan pajak 10%. Sepanjang memang dividennya diinvestasikan atau direinvestasikan ke jenis-jenis yang saya sebut tadi. Lalu setelah diinvestasikan ke situ, dilaporkan di laporan reinvestasi. Nah, dilaporkan di laporan reinvestasi itu ada di laporan, masuk ke laporan DJP online ya. Di DJP online
nanti ada fiturnya, fitur e-reporting namanya. Nah, itu laporannya harus dilaporkan selama 3 tahun ke depan. Jadi, kalau kita terima dividen, dividennya itu tidak akan dikenakan pajak sepanjang memang kita investasikan di investasi yang saya sebutkan tadi. Kalau masih belum jelas, boleh diulang lagi videonya. Nah, setelah udah diinvestasikan ke dalam bentuk investasi ini, lalu jangan lupa dilapor. Gitu. Jadi syaratnya begitu ya. Syaratnya harus diinvestasikan ke bentuk investasi yang sudah ditentukan ini, lalu lapor selama 3 tahun ke depan. Begitu Bapak Ibu. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih.